Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya masih di channel Dayo di tutorial jahit menjahit, khususnya menjahit topi. Oke, sudah lama saya tidak nongol atau membuat konten membuat topi ya. Dan kali ini saya akan membuat atau berbagi sedikit cara untuk membuat bagian topi ya, bagian yang ada di topi ini. Topi ini ada beberapa bagian ya, yaitu visor, panel, button, lining atau layer ya, bagian dalam, dan ini sweatband atau strap. Oke. Nah, eh, bagian-bagian topi ini harus dijahit terlebih dahulu, yaitu kain visor itu harus dibuat dahulu, lalu dimasukkan visor fibernya itu dan dijahit. Ini yang lebih dahulu ya. Dan badan topi atau panel ini harus disambungin dulu ya, dan dibikin atau dibuat menjadi bulat seperti ini. Oke, dan ini button atau kancing ini harus dibuat dulu ya. Dan ini sweatband atau strap ini juga harus dibuat dulu. Oke, kalau mau yang cepat tinggal beli jadi ya. Oke, kalau saya memilih membuat dulu. Nah, di sini saya akan berbagi cara untuk membuat dan memotong kain sweatband ya. Supaya rata di topinya itu, bagaimana cara memotongnya, kita akan lihat sama-sama ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Dayo. Nah, untuk cara memotong kain untuk strap atau sweatband, saya punya kain yang panjangnya kurang lebih setengah meter ya. Ini bagian samping atau bibir kain yang memanjang ya. Ini panjangnya ya. Kalau di kain itu ini panjangnya. Oke, lebarnya itu ke sini. Nah, lebarnya ke sini. Nah, yang ada bekas potongannya itu lebarnya ya. Kalau sisinya ini panjangnya. Oke. Dan untuk cara memotong layer sweatband, caranya itu seperti ini. Ini kan memanjang ya. Ini panjang kainnya ya ke sini. Misalnya ini panjang kainnya ke sini. Nah, untuk ke layer atau layer sama sweatband itu motongnya sama ya. Saya akan bikin sweatband atau strap. Jadi memotongnya itu seperti ini. Nah, ini lurus ke sini, ini lurus ke sini. Jangan harus menyiku ya. Ini sikunya sudutnya harus menyudut segi persegi ya. Nah, seperti ini. Lalu dipotong bagian sini. Oke, dan nanti tinggal bikin sweatbandnya berapa senti. Biasanya sweatband itu 5 sampai 6 cm ya. Lebarnya, besarnya dari sini ke sini itu 6 cm maksimalnya ya. Oke, dan saya sudah memotong bagian sini. Nah, ini kan miring ya. Jangan memotong ke sini. Kalau memotong ke sini, hasilnya itu bergelombang-gelombang kalau nanti di topinya ya. Nah, kalau miring begini, nanti di topinya itu akan rata ya. Dan tidak ada bergelombang-gelombang seperti ombak gitu ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih ini 6 cm ya. 5 hingga 6 cm kalau mau kecil, 5 cm kalau agak besar 6 cm ya. Nah, saya potong seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang panjang, ini bisa disambung ya. Nyambungnya itu harus seperti ini ya, harus miring seperti ini. Nyambungnya itu. Nah, jangan diratakan ya, harus miring itu nyambungnya juga ya. Oke, seperti ini, dan kita akan buat ya dengan menggunakan kain keras ya. Isi dari sweatband ini bisa ada beberapa lapis ya. Bisa ada kain keras, kain kapas, ada juga busa ya. Kalau mau empuk pakai busa ya dalamnya. 3 lembar sama ini ya, satu ini, 2 busa, dan ketiga kain. Oke, atau bisa 4 lembar juga bisa ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal jahit bagian ini. Oke, dan saya akan menjahitnya. Nah, Bang, sekali lagi saya jelaskan, untuk isi dari sweatband ini bisa menggunakan kain kapas, kain keras, busa ya. Bisa juga kain kapas, busa, dan kain ininya ya. Jadi 3 lembar gitu ya, biar empuk nanti dipakai atau di topinya ya. Dan saya akan menjahit, cara menjahitnya begini, seperti ini. Bisa pakai penahan atau bisa manual atau tidak pakai penahan ya, seperti ini. Nah, kalau mau lurus pakai penahan di sininya ya. Nah, ini untuk contoh saja ya. Kalau mau empuk harus pakai busa ya. Busa yang tipis aja, nggak usah yang tebal ya. Atau bisa juga datron ya, tapi datronnya yang tipis, jangan yang tebal. Nah, seperti ini.
ini sweet band ya, atau strop. Nah, kalau motongnya miring, ini akan rata seperti ini. Kalau misalnya motongnya itu tidak miring atau sesuai dengan lebarnya, maka akan ada bergelombang-gelombang gitu ya. Kalau seperti ini tuh ada kesan elastisnya ya, atau meral seperti karet ya di sininya. Nah, kalau dipasang di topi itu, jadi nantinya akan seperti ini, akan rata ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya memotongnya itu ke lebarnya atau di lebarnya, maka akan ada gelombang-gelombang. Kalau misalnya ini ada, kalau dipasang di topi itu di bagian sininya itu ada bergelombang-gelombang gitu ya. Oke, kalau yang sudah pernah pasti tahu ya. Oke, seperti itu. Dan ini tinggal pasang di topinya. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang cara membuat strop atau sweet band untuk topi ya. Oke, caranya seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, dan hasilnya seperti yang sudah saya perlihatkan juga ya. Oke, mungkin video ini simple, tapi mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Khususnya yang mau belajar membuat topi atau ingin belajar membuat topi. Oke, jangan lupa untuk terus belajar ya, karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.